Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 636. Oke, Mimin akan langsung lanjut ke cerita lusu yang berikut ini. Diperlihatkan di sini bahwasanya Tang Lisan tengah cemberut dan ia bingung karena ia telah mendapatkan kekuatan yang aneh yang mirip dengan kekuatan lusu. Ia pun berkata atau bertanya kepada lusu, "Adik laki-laki, bergerak dengan cepat," ucap dari Tang Lisan. Ia pun mengatakan sesuatu kepada Lusu sambil menangis, seakan-akan ia mendapatkan metode yang sangat rahasia atau sangat memukul dirinya sendiri. Ia pun lantas mengatakan kepada Lusu, "Saya melakukan semua yang Anda katakan," ucap Tang Lisan kepada Lusu. Tapi ia berpikir bahwasanya ia telah mendapatkan bocil kematian mirip dengan yang Lusu dapatkan. Mendengar perkataan dari Tang Lisan, di sini Lusu pun menegaskan sesuatu kepadanya. "Hei, saudara Lisan, masalah ini telah berakhir. Mari kita terima kenyataan," ucap dari Lusu berkata kepada Tang Lisan. Di sini Lusu pun menenangkan Tang Lisan bahwasanya itu bukanlah hal yang buruk. Ia pun berkata kepada Tang Lisan, "Faktanya jika Anda menghitung dengan hati-hati, Anda tidak akan pernah rugi selama Anda memiliki bocil kematian layaknya seperti saya," ucap Lusu sambil berkata kepada Tang Lisan. Ia pun lantas berhenti sejenak dan mengatakan sesuatu lagi kepada Tang Lisan. "Dengan roh pedang, nama klasik Jianlu dicatat dengan benar. Dan ada kekuatan tempur peringkat pertama palsu ekstra. Bukankah ini sangat hebat?" ucap Lusu. Ia mengatakan bahwasanya ia harus memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Karena di sini dia telah mendapatkan bocil kematian dan peringkatnya saat ini peringkat pertama. Tapi di bawahnya sedikit, ucap Lusu. Tak lama setelah itu, di sini Tang Lisan pun memikirkan sesuatu dengan bocil kematian yang ada di tangannya. Ia pun lantas berpikir bahwasanya trik itu mungkin sangat menjemukan atau tidak berguna, pikir dari Tang Lisan kepada Lusu. Ia pun sambil menundukkan mukanya sambil menangis. "Tapi trik ini," ucap dari Tang Lisan kepada Lusu. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun menegaskan kembali kepada Tang Lisan. "Apa yang salah dengan trik ini? Trik kejutan di medan perang bukannya itu sangat berguna," ucap Lusu kepada Tang Lisan. Ia pun meyakinkan bahwasanya bocil kematiannya itu sangat luar biasa dan dibutuhkan saat pertempuran. Lusu pun mengatakan lagi, "Dan Anda ingin menunggu trik ini menyebar. Pemandangan megah seperti apa yang akan terjadi ketika ribuan orang menggunakannya bersama-sama," ucap Lusu mengatakan itu sambil promosi kepada Tang Lisan, agar ia nanti bisa mempromosikan kepada semua orang di Jianlu, ucap Lusu kepada Tang Lisan sambil meyakinkan. Di sini, lantas Tang Lisan pun memikirkan sesuatu bahwa itu mungkin ide yang sangat bagus. "Kekuatan tempur memang berlipat ganda," pikir Tang Lisan, sambil ia membayangkan bahwasanya semua murid dari Jianlu memiliki roh pedang seperti itu. Ia pun akan berlipat ganda kekuatannya, pikir dari Tang Lisan. Ia pun membayangkan bahwasanya teman-temannya pasti akan keren sekali. Karena selain ia membawa pedang terbang, di sini ia mempunyai bocil kematian yang bisa bertarung dan menampol semua orang yang ada di depannya. Nampak di sini, meskipun dia cemburu, tapi kelihatannya di sini Tang Lisan pun yakin dengan ide yang dikeluarkan oleh Lusu. Meskipun gambarnya sedikit, mungkin ini tidak terlalu menjadi masalah, pikir Tang Lisan sambil mengangguk. Meskipun begitu, di sini Tang Lisan pun tampak ragu dengan kekuatan Lusu. Dan Lusu terus meyakinkannya. Sampai di sini ia yakin bahwasanya ia akan sangat diuntungkan ketika ia bertarung membawa bocil kematian. Tak lama setelah Tang Lisan diyakinkan oleh Lusu, Lusu pun beranjak berdiri dan mendekati Tang Lisan. Ia pun berkata kepada Tang Lisan sesuatu yang mungkin bisa membuatnya sedikit lebih kaya. "Hei kakak senior, mau bantu saya mempopulerkan metode ini ke saudari-saudari yang lain?" ucap Lusu kepada Tang Lisan. Di sini nampaknya Tang Lisan mengetahui bahwasanya Lusu mempunyai ide brilian untuk mendapatkan uang atau barang kembali. Nampaknya di sini Tang Lisan pun kaget, lantas ia pun berkata, "Maksud Anda?" ucap Tang Lisan kepada Lusu.
Di sini kelihatannya kesepakatannya pun berhasil. Tak lama setelah itu Tang Lisan pun bergegas untuk menginformasikan apa yang telah diajarkan oleh Lu Su kepada semua orang. Bahkan ini akan dipromosikan dan mereka semua akan mendapatkan kekuatan layaknya bocil kematian seperti milik Tang Lisan dan Lu Su. Beberapa saat kemudian, malam pun telah ada dan di sini semua orang pun telah dikumpulkan di rumah Lu Su. Nampak serangan terjadi di sana dan tepukan tangan mengenai muka dari mereka semua. Sampai terikaan pun terjadi di sana, bahkan burung sehingga terbang dari atap rumah Lu Su. Bam, 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 bam. Kini semua orang pun tertampol dengan iblis kematian milik Tang Lisan. Sampai-sampai di sini muka mereka semua pun babak belur atau ngecap tangan milik bocil kematian yang dilancarkan oleh Tang Lisan. Apa-apaan ini? Pikir semua orang yang kebingungan. Di sini semua orang pun berkumpul karena Tang Lisan menyuruh mereka semua berkumpul di hadapan Lu Su. Karena Lu Su akan mempromosikan sesuatu yang sangat ideal kepada mereka. Tak lama setelah tampolan tersebut, Lu Su pun mengatakan sesuatu kepadanya. Hei, menampar kekuatan dengan roh pedang. Semua orang pasti pernah melihatnya. Ucap dari Lu Su kepada semua orang. Di sini Lu Su pun mempromosikan hal tersebut kepada semua orang. Tak lama setelah itu semua orang pun kebingungan apa yang telah terjadi di sana. Bahkan ada bocil kematian yang terlihat sangat aneh. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun mengatakan bahwasanya itu adalah metode yang baik bagi kelancaran ilmu pedangnya. Lu Su pun berkata ingin mendapatkan roh pedang yang sama. Ucap dari Lu Su kepada mereka semua sambil promosi. Di sini Lu Su mengatakan bahwasanya ketika mereka ingin mendapatkan roh pedang seperti itu, maka mereka harus membayar uang atau senjata ajaib sekaligus armor yang mereka miliki. Hei, serahkan 10 set armor senjata ajaib dan rahasia ini akan Anda bisa dapatkan dan Anda bisa latihan dengan segera, ucap Lu Su kepada mereka semua. Di sini Lu Su pun memamerkan bocil kematian milik Tang Lisan. Dan Tang Lisan membawanya dengan cukup pede atau bocil kematiannya yang terlalu pede dengan kekuatannya sendiri. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Nampak di sini bocil kematian milik Tang Lisan kelihatannya sangat pede mewarnai hari demi hari di Jianlu. Tak lama setelah itu di sini nampaknya semua orang pun terlihat tidak terlalu tertarik. Ia pun berpikir bahwasanya itu hanyalah bocil kematian. Apakah metode ini dapat diandalkan? Ucap mereka semua sambil berpikir dan melihat bocil kematian tersebut. Tapi di sini Tang Lisan pun mengatakan sesuatu kepada mereka semua. Aku memang mendapatkan roh pedang ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kakak muda Lu Su. Dan aku jamin ini tidak memiliki efek samping sekalipun. Ucap dari Tang Lisan meyakinkan kepada semua orang bahwasanya ia akan mendapatkan metode ini dengan cara cuma-cuma atau mendapatkan bocil kematian secara cuma-cuma dan tidak akan mendapatkan efek samping sedikit pun. Ucap Tang Lisan kepada semua orang yang ada di sana. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun meyakinkan kembali perkataannya. Hei, jadi bagaimana menurutmu? Ucap dari Lu Su kepada semua orang. Lantas semua orang pun berpikir bagaimana ini bisa terjadi atau mungkin ini akan bisa menjadi andalan mereka. Pikir mereka semua. Bisakah pertanyaan ini dianggap serius? Ucap seseorang di sana kepada seseorang yang lain. Tak lama setelah itu di sini kita tidak kagetkan dengan munculnya seseorang dari balik dimensi lain. Nampak semua orang pun kaget karena di sana yang datang adalah master dari Jianlu, yakni nenek Guling Fai atau janda dari Guling Fai. Tak lama setelah itu di sini semua orang pun ketakutan karena di sana sudah ada Grandmaster dari Jianlu. Lu Su pun nampaknya juga panik karena Guling Fei sudah ada di belakangnya. Mungkin mereka akan kena tampol semuanya dan Lu Su juga akan kena sasaran dari imbas perkumpulan tersebut. Di sini Lu Su pun menyadari bahwasanya Guling Fei tengah ada di belakangnya. Mungkin ini adalah sesuatu yang baik. Kita harus memuji Guling Fei, ucap Lu Su dalam pikirannya.
Ketika Lusu pun panik, ia pun mengatakan sesuatu kepada orang lain. "Hei, ada apa? Hahaha," ucap Lusu kepada semua orang. Lantas di sini Lusu pun mengatakan lagi kepada semua orang, bahkan Guling Fei pun mendengar. "Saya biasanya berpikir bahwa Guling Fei sangat cantik dan memiliki temperamen yang baik," ucap Lusu kepada semua orang. Tak lama setelah itu, setelah Guling Fei pun sampai di sana, nampaknya Guling Fei pun segera untuk duduk di bangku di belakang Lusu. Lantas Guling Fei pun berkata, "Tidak ada lagi penjilat," ucap dari Guling Fei berkata kepada Lusu. Nampaknya di sini mereka semua akan ketar-ketir ketika Guling Fei tengah ada di situ. Tapi nampaknya di sini Guling Fei pun tertarik dengan metode yang dimiliki oleh Lusu yang tengah diajarkan kepada Tang Lisan dan orang-orang yang lain. Beberapa saat kemudian, lantas Guling Fei pun duduk di sana dan mengatakan sesuatu kepada Lusu. "Apa tingkat kultivasi roh pedang ini?" tanya Guling Fei. "Bagaimana cara berlatih hal tersebut?" ucap dari Guling Fei lagi bertanya kepada Lusu, memastikan itu adalah hal yang menarik. Tak lama setelah itu, di sini Guling Fei pun berkata kepada Lusu sambil meyakinkannya, "Jika metode ini memang bermanfaat bagi Jianlu, saya akan membalas Anda atas nama Jianlu," ucap Guling Fei kepada Lusu. Nampaknya di sini Guling Fei tidak jadi marah kepada Lusu dan orang-orang di sana. Bahkan di sini jika metode tersebut bermanfaat bagi mereka semua, Lusu akan mendapatkan hadiah dari hal tersebut. Bahkan itu akan diresmikan, ucap dari Guling Fei kepada Lusu. Tak pikir lama, di sini Lusu pun berpikiran sesuatu yang baik, bahwasanya Guling Fei tengah terbuka. "Wadidaw, ini adalah kesempatan yang bagus," ucap dari Lusu segera mungkin untuk mendekati Guling Fei. Nampaknya Lusu pun kemudian mengeluarkan basis roh pedangnya. Cus! Tampak di sini bocil kematiannya ingin menampol Guling Fei, tapi Lusu pun menangkapnya dengan sangat aneh. Lusu pun berkata kepada Guling Fei, "Basis kultivasi roh pedang ini sama dengan basis kultivasi raja, tetapi sedikit lebih lemah." Beberapa kemudian, ucap Lusu memamerkan itu kepada Guling Fei. Ia pun lantas berkata lagi kepada Guling Fei agar Guling Fei tetap yakin. Adapun metode kultivasi, selama gunung salju runtuh, roh pedang akan muncul. Tidak ada gejala sisa dan gunung salju dapat diakumulasikan lagi dari awal, ucap Lusu. Ia mengatakan bahwasannya di sini ia harus menghancurkan gunung bersalju dan dia akan mendapatkan roh pedang sama seperti milik Lusu. Dan di sini ia juga mengatakan bahwasannya ketika gunung bersalju itu telah runtuh, ia akan bisa mendirikan lagi atau membuat lagi gunung tersebut, ucap Lusu sambil meyakinkan. Bahkan di sini tidak ada efek samping dari hal tersebut. Yang ada hanyalah keuntungan mendapatkan bocil kematian peringkat pertama, ucapnya. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun menunjukkan sesuatu kepada Guling Fei, bahwasanya percobaannya telah berhasil dan itu bisa dilakukan oleh Tang Lisan. Dengan Tang Lisan sebagai buktinya, ucap Lusu menunjukkannya kepada Tang Lisan. Di sini terlihat Tang Lisan pun ngangguk-ngangguk dan ia membawa bocil kematian yang pede habis. Bahkan ia tidak takut bertemu dengan Guling Fei sama sekali. Tak lama setelah itu, beberapa orang pun yakin dengan basis kultivasi yang dimiliki oleh Lusu dan juga Tang Lisan. Lantas seseorang di sana pun bertanya, "Ternyata gunung salju bisa dihancurkan," ucapnya. Seseorang yang lain pun berkata kepada Lusu, "Kebanyakan orang akan memikirkan laki-laki seperti itu. Apakah gunung bersalju besar itu bisa diruntuhkan?" Ucap mereka semua sangat kebingungan bagaimana bisa gunung bersalju itu bisa diruntuhkan. Beberapa saat kemudian, di sini Lusu pun mengatakan bahwasanya gunung bersalju itu bisa dihancurkan dan dia akan mendapatkan roh bocil kematian. Memang jika lautan si saya tidak ditekan oleh pegunungan yang tertutup salju, saya tidak akan ada hubungannya untuk bermain di pegunungan yang tertutup salju tersebut. Lusu pun mengatakan bahwasanya ketika ia ingin membuka lautan Qi, tapi di sana tengah ada gunung yang bersalju, maka dari itu Lusu tengah menghajar atau menghancurkannya.
maka Lusu mendapatkan bocil kematian seperti saat ini. Nampaknya Gu Lingfei pun tersenyum mendengar perkataan hal tersebut. Bahkan di sini ia pun berpikir bahwasanya tanpa diduga hal penting seperti ini ditemukan oleh seorang murid baru, ucap dari Gu Lingfei dalam hatinya. Di sini ia pun berpikir bahwasanya murid baru yakni Lusu menemukan teknik rahasia, bahkan mungkin bisa dianggap penting dan dipelajari oleh semua orang. Pikir dari Gu Lingfei begitu kagum. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Gu Lingfei pun tersenyum dan senang melihat kekuatan yang dimiliki oleh Lusu atau yang telah diajarkan oleh murid-murid yang lain. Di sini lantas Gu Lingfei pun berpikir sesuatu. Ia nampaknya berpikir tentang kakaknya. Kakak tertua bisa mengharapkan ini sejak lama. Jadi dia, ucap dari Gu Lingfei. Di sini Mimin tidak tahu Gu Lingfei memikirkan apa tentang Lusu. Apakah Gu Lingfei memikirkan bahwasanya Lusu adalah raja dewa yang baru atau hal lain yang disembunyikan di cerita tersebut? Setelah Gu Lingfei memikirkan hal tersebut, nampaknya Gu Lingfei pun ingin bergegas untuk pergi meninggalkan Lusu dan semua orang yang ada di situ. Nampaknya ia akan melaporkan sesuatu kepada semua orang, atau bahkan di sini ia akan senang jika pelatihan tersebut diterapkan kepada semua orang. Lantas Gu Lingfei pun pergi, ia pun membuka dimensi lain dan bergegas untuk pergi meninggalkan Lusu dengan tiba-tiba. Lusu yang kaget dengan perilaku Gu Lingfei, nampaknya ia menatap Gu Lingfei dan ia berpikir bahwasanya ia akan mendapatkan sesuatu dari Gu Lingfei, pikir Lusu sambil kaget menatapnya pergi. Sementara itu di sini bocil kematian milik Lusu tetap bermain-main di tangan Lusu. Di sini beberapa saat kemudian lonceng telah terdengar di sana dan seseorang berkata, jual semua murid Jianlu dan kumpulkan di patung Patriot God King sesegera mungkin, ucap seseorang di sana. Di sini nampak lonceng tersebut pun terdengar cukup nyaring, bahkan semua orang pun mendengar lonceng tersebut. Ini menandakan bahwasanya orang-orang akan dikumpulkan di suatu tempat, akan diberi sesuatu atau diinformasikan sesuatu. Dung, dung, dung. Mungkin seperti itu lonceng yang tengah dibunyikan. Tak lama setelah itu di sini semua orang pun gerombolan berlari menuju ke suatu tempat. Seseorang di sana pun mengatakan sesuatu. Itu suara Tuan Gu Lingfei. Ternyata dia akan membunyikan bel untuk memanggil semua orang. Ayo pergi dan berkumpul, ucap orang tersebut. Lantas ia pun bergegas untuk berkumpul. Juga kemudian diserbu oleh orang lain di belakangnya. Beberapa saat kemudian di sini terlihat Tang Lisan berkata kepada Lusu di dalam rumah Lusu, "Hai, apakah itu suara sesuatu untuk mengumpulkan semua orang?" pikir dari Tang Lisan. Ia pun menoleh kepada Lusu dan berkata sesuatu kepadanya. Ia mengatakan, "Saudara muda Lusu, apakah kamu tidak ingin pergi bersama-sama?" ucap dari Tang Lisan kepada Lusu yang saat itu tengah berada di dalam rumahnya. Lusu pun dengan yakin ia pun berkata, tidak perlu, dia mungkin memanggil semua orang untuk mengumumkan masalah roh pedang ini. Jadi tidak masuk akal bagiku untuk pergi, ucap Lusu kepada Tang Lisan. Di sini nampaknya Lusu tengah memikirkan bahwasanya teknik roh pedang itu tengah resmi akan disampaikan oleh Gu Lingfei dan di sini Lusu tidak harus untuk pergi ke sana. Bahkan dia akan menunggu di sini apa yang akan tengah terjadi. Ucap Lusu kepada Tang Lisan meyakinkan bahwasanya di sini dia akan mendapatkan sesuatu dari Jianlu. Tak lama setelah itu dengan yakin Lusu pun berkata sesuatu lagi kepada Tang Lisan. Sebaiknya tunggu saja di sini untuk hadiah saya. Hei Tang Lisan, ucap dari Lusu berkata kepada Tang Lisan bahwasanya ia akan menunggu di sini. Kalau mau kau juga harus menunggu di sini bersama saya, ucap Lusu kepada Tang Lisan sambil yakin. Di sini nampaknya Lusu pun yakin bahwasanya teknik itu telah diterima oleh Jianlu dan ketika di sini Lusu yang menemukannya, Lusu akan mendapatkan sesuatu dari Jianlu. Lusu pun berpikir dalam hati, kali ini aku sangat membantu Jianlu.
Itu harus menjadi keinginanku, ucap dari Lusu telah berkontribusi kepada Jianlu dan memberikan teknik rahasia kepada mereka semua. Setengah jam kemudian, di sini ketika Lusu membaca sesuatu, nampak di sana tengah ada Guling Fei dari tempat lain yang kemudian menghadap Lusu. Kelihatan di sini Guling Fei sangat patuh kepada Lusu, atau dia lebih bermartabat atau lebih mengajeni Lusu. Dengan hormat di sini Guling Fei pun berkata kepada Lusu. Ia pun memberikan hormatnya kepada Lusu. Nampaknya ia sudah mengetahui bahwasanya Lusu adalah seseorang yang mungkin sedikit dipuja. Guling Fei pun berkata, saya akan memberi Anda hadiah ini atas nama Jianlu, ucap Guling Fei kepada Lusu. Nampaknya Jianlu akan memberikan sesuatu kepada Lusu berupa hadiah kepada Lusu. Karena ia telah membantu Jianlu. Atau di sini ia tengah memberikan teknik barunya kepada Jianlu. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun menutup bukunya. Guling Fei pun berkata lagi kepada Lusu, oke kalau begitu ikutlah denganku saudara, tolong, ucap dari Guling Fei berkata kepada Lusu. Di sini Lusu pun sedikit senang. Ia pun berpikir dalam hati, akhirnya apakah Yu ada di sini? Ucap dari Lusu dalam pikirannya. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun diajak oleh Guling Fei ke suatu tempat. Dengan beberapa detik saja, Lusu pun sudah sampai ke suatu tempat di mana ia akan menemui seseorang. Ini adalah cara dari Grandmaster menuju ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Di sini Lusu pun tengah diantarkan ke suatu tempat. Lusu pun nampak bingung dengan tempat yang ia lihat kali ini. Nampak Guling Fei pun tenang-tenang saja dan Lusu nampak kebingungan. Bagaimana ada anak tangga yang setinggi ini, pikir Lusu dari balik hatinya. Tak lama setelah itu kita diperlihatkan bahwasanya ada tangga menuju suatu yang sangat tinggi, yakni di bagian gunung. Di sini Guling Fei pun berkata kepada Lusu, naiklah sendiri, aku akan menunggumu di kaki gunung ini, ucap dari Guling Fei. Ia pun menyarankan bahwasanya Lusu harusnya pergi sendiri ke atas dan tidak perlu dibantu atau ditemani oleh Guling Fei, ucap Guling Fei. Beberapa saat kemudian Lusu pun pergi ke atas gunung tersebut. Ia pun memanjat selangkah demi selangkah dan setapak demi setapak sampai ia sampai ke suatu tempat di atas sana. Di sini Lusu pun berpikir sesuatu. Sebelumnya di gubuk koleksi buku, selain ruangan yang penuh dengan buku dan rahasia Lusu, saya juga melihat nama di klasik Jianlu, ucap dari Lusu dari balik hatinya. Ia pun berpikir akan bertemu seseorang di sini, pikir Lusu. Tak lama setelah itu di sini rembulan pun terlihat sangat cerah dan Lusu sudah sampai di atas pegunungan atau di atas gunung tersebut. Nama yang sudah lama hilang, ucap dari Lusu memikirkan seseorang di dalam benaknya. Tak lama setelah itu Lusu pun sudah sampai di puncak gunung tersebut. Lusu menatap seseorang yang ada di depannya. Di sini kelihatannya Lusu juga mengenali orang tersebut. Tapi di sana orang tersebut pun diam saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lusu hanya mampu untuk melihatnya dari kejauhan. Dan nampak di sana ada seseorang yang telah menunggu Lusu. Mungkin waktunya sedikit lama. Tak lama setelah itu di sini diperlihatkan bahwasanya di sana tengah ada Grandmaster dari Jianlu atau kakak dari Guling Fei yang tengah menunggu Lusu di hadapan Lusu. Nampak di sini ia pun menoleh kepada Lusu. Betapa kagetnya ia saat ini tengah bertemu dengan Lusu dan Lusu bertemu dengan seseorang yang sangat ia kenal. Lusu pun lantas tersenyum melihat seseorang di sana. Lantas ia pun mengatakan kepadanya, lama kita tidak bertemu, ucap Lusu kepada seseorang yang ada di sana.
Kira-kira siapa orang tersebut? Yang tahu bisa langsung komen di bawah. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Di sini orang tersebut pun nampak mengkonfirmasi dan menatap Lusu. Konfirmasi Jakun. Di sini Lusu pun menatap Jakunnya. Ketika Jakun itu tidak ada, berarti itu benar-benar temannya. Atau di sini ia melihat bahwasanya dadanya tidak seperti dada milik Guling Fai. Dan konfirmasi bendahara berdada rata. Pikir Lusu menatap seseorang tersebut. Di sini konfirmasi tersebut nampaknya sudah mengarah ke seseorang yang Lusu kenal yang ia pernah ke bumi. Sambil tersenyum, kakak dari Guling Fei itu pun menatap Lusu dengan sangat tajam. Kita diperlihatkan bahwa Sanya Lusu mengatakan, "Hei, Jiang Suye," ucap dari Lusu kepada Jiang Suye. Di sini Lusu pun mengatakan bahwasanya ia adalah teman waktu ia berada di bumi. Dan Jiang Suye, tapi bagaimana mungkin dia berada di sini dan menjadi seorang Master Grand atau Grandmaster Jianlu? Tak lama setelah itu di sini Lusu pun berpikir, dia memergokiku memastikan jenis kelaminnya lagi. Ucap dari Lusu. Di sini Lusu pun memikirkan sesuatu bahwasanya di sini tengah terkonfirmasi bahwasanya itu adalah Jiang Suye. Ia memiliki waras yang cantik, tapi dia adalah laki-laki. Di sini Lusu pun nampak kaget karena raut muka dari Jiang Suye, temannya waktu di bumi tersebut. Tak lama setelah itu di sini nampak ada percakapan antara mereka berdua. Artinya Anda memiliki gunung salju sebelum Anda membuka gunung salju si tersebut. Kemudian untuk membuka lautan si, Anda harus menggiling atau menghancurkan gunung salju dan baru pada saat itulah Anda menemukan roh pedang. Ucap dari Jiang Suye kepada Lusu. Di sini Jiang Suye mengkonfirmasi bahwasanya bagaimana mungkin Lusu bisa menemukan roh pedang tersebut. Setelah Guling Fei mengatakan sesuatu kepada kakaknya, di sini kakaknya pun tahu bahwasanya roh itu seperti bocil kematian dan alurnya sudah dikatakan. Dan di sini ia mengkonfirmasi lagi kepada Lusu. Luar biasa, saya pikir itu adalah batas bagi Si Zun untuk mengumpulkan sungai menjadi laut. Ucap dari Jiang Suye kepada Lusu. Nampaknya di sini Lusu pun nampak rebahan karena ia tengah senang bertemu dengan teman lamanya. Ia pun berkata kepada temannya tersebut, "Itulah kamu, pemikir murid itu terbatas," ucap Lusu kepada Jiang Suye. Tak lama setelah itu Lusu pun berkata lagi kepadanya, "Seperti saya tidak pernah percaya pada batasan, jadi saya terus melanggarnya." Ucap dari Lusu berkata kepada Jiang Suye. Di sini nampaknya Lusu tidak pernah untuk tidak melanggar batas-batas yang tengah diajarkan oleh seseorang, bahkan gurunya sendiri, yakni si kakek pedang Li Xianye. Di sini nampaknya Jiang Suye pun mengembuskan nafasnya. Ia pun berkata kepada Lusu, "Hei, berhenti menjual sup ayam beracun. Saya sudah meminta Guling untuk menyiapkan baju besi, senjata ajaib yang Anda inginkan, karena pedang armor besar yang dikejar oleh murid Lu Xiaoju telah banyak digunakan," ucap dari Jiang Suye kepada Lusu. Nampaknya di sini keinginan Lusu tengah dikabulkan oleh Jiang Suye. Lantas Lusu pun berpikir ini adalah keberanian seorang master seni. Ini tidak seperti jaring langit atau bumi, ucap Lusu memandangi temannya tersebut. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun tersenyum. Ia pun nampak senang dan berkata kepada temannya, "Terima kasih, saya akan mengirimi Anda pesan lain secara gratis," ucap Lusu kepadanya. Nampaknya ia akan memberikan sesuatu juga kepada temannya tersebut dengan gratis, ucapnya. Di sini Jiang Suye pun nampak kebingungan. Lantas Lusu pun berkata, "Ada lebih dari satu roh pedang, tapi batasnya tidak diketahui," ucap Lusu lagi kepada Jiang Suye. Ia mengatakan bahwasanya di sini batasannya tidak ada ketika dia menginginkan roh pedang atau si bocil kematian. Lusu berkata bahwasanya mungkin bisa 1, 2, 3 bahkan ratusan.
ucap dari Lu Su kepada Jiang Zuye. Nampak di sini Jiang Zuye pun kaget mendengar perkataan Lu Su. Ia pun lantas berpikir, ada lebih dari satu roh pedang, pikir dari Jiang Zuye. Mungkin itu akan lebih menguntungkan untuk pertempuran selanjutnya. Beberapa saat kemudian, di sini Jiang Zuye pun memikirkan jika suatu saat nanti, ketika semua orang memiliki roh pedang yang sangat banyak, nampaknya dia akan menjadi seseorang yang sangat kuat. Jika apa yang dikatakan Lu Su benar, pedang masa depan adalah si bocil kematian. Atau si tuyul-tuyul ya. Mungkin itu Saitama yang menjadi roh karena bertarung melawan Goku. Di sini nampaknya Jiang Zuye memikirkan bahwasanya suatu saat roh pedang adalah sesuatu yang menguntungkan bagi pertempuran. Ia memikirkan bahwasanya tidak perlu pedang, bahkan roh pedang itu mampu untuk menyakiti semua orang. Dengan cara ini, kekuatan tempur Jian Lu saat ini telah berlipat ganda beberapa kali. Di masa depan keberuntungan mungkin benar-benar sama dengan gunung dan sungai selamanya. Pikir dari Jiang Zuye. Ia memikirkan bahwasanya ini adalah keuntungan jika ia mempelajari bersama-sama dengan semua orang yang ada di Jianlu. Bahkan itu akan menguntungkannya di suatu saat nanti. Tak lama setelah itu di sini terlihat Lu Su pun berbaring sambil menikmati enjoynya di atas gunung. Angin bertiup dan sepoi-sepoi. Lantas Jiang Zuye pun menatap Lu Su. Ia pun berpikir, saya harus mengatakan bahwa Lu Su benar-benar membuka jalan baru untuk Jianlu. Pikirnya, di sini Jiang Zuye pun berkata kepada Lu Su, "Hei, apa rencanamu di masa depan?" ucap dari Jiang Zuye kepada Lu Su. Nampaknya pertanyaan ini memancing Lu Su untuk menanyakan sesuatu yang aneh. "Apa? Kembali ke bumi?" ucap dari Lu Su kepada Jiang Zuye. Ia mengatakan bahwasanya ia ingin kembali ke bumi. Lantas Lu Su pun berkata lagi kepada Jiang, "Bagaimana jika kita tidak kembali ke bumi? Itu adalah rumahku," ucap dari Lu Su kepadanya. Nampak di sini Jiang pun tertampol karena ia sering ke bumi atau dia lagi-lagi bisa ke bumi dan balik ke dimensi lain. Di sini menghormati berkata tetapi dia tidaklah mengerti. Mendengar perkataan tersebut, lantas di sini nampak terlihat Jiang pun sedikit kaget. Lu Su pun bangun dan berkata lagi kepada Jiang Zuye, "Benar, setelah mengatakan semua itu, bisakah saya juga bertanya?" ucap dari Lu Su kepada Jiang Zuye. Di sini Lu Su pun nampaknya ingin bertanya sesuatu kepada Jiang Zuye. Jiang Zuye pun terdiam sejenak dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan di sini Jiang Zuye pun memikirkan bahwasanya mungkin ia akan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Lu Su. Tak lama setelah itu di sini Jiang Zuye pun berkata kepada Lu Su dengan nada yang tidak baik. "Anda bisa bertanya, tapi saya mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan Anda tersebut," ucap Jiang Zuye kepada Lu Su. Nampaknya di sini Jiang pun pesimis dengan pertanyaan Lu Su. Jangan-jangan pertanyaannya sangat sulit. Atau malah ini sangat menjengkelkan. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun ingin bertanya lagi. "Jadi," ucap Lu Su. Di sini kelihatannya bahwasanya Lu Su akan memberikan pertanyaan yang serius kepada Jiang Zuye. Tapi di sini nampaknya Lu Su pun tidak mengatakan bahwasanya pertanyaan itu sangat sulit. "Hei, hei, hei, hei," sambil tersenyum. Lu Su pun berkata, "Apakah Anda laki-laki atau perempuan?" ucap Lu Su sambil mengejek Jiang Zuye. Di sini Jiang pun nampak kaget dengan pertanyaan Lu Su yang tengah dilemparkan kepadanya. "Waduh, apa yang kau katakan dari dulu? Apakah kau tidak mengerti bahwasanya aku ini tidak laki-laki, tidak perempuan?" ucap dari Jiang Zuye dalam hatinya. Tak lama setelah itu di sini Jiang Zuye pun menepuk kepalanya dan berkata kepada Lu Su, "Saya pikir Anda akan bertanya kepada saya mengapa saya ada di sini dan sebelumnya tengah ada di bumi," ucap dari Jiang Zuye kepada Lu Su. Nampaknya di sini Lu Su pun mengetahui bahwasannya itu hanyalah pancingan. Lu Su pun bertanya lagi, "Jadi Anda ingin mengatakan ini, kemudian Anda bisa membicarakannya," ucap Lu Su berkata kepada Jiang Zuye. Nampaknya di sini terlihat siapa yang lebih pintar daripada Jiang Zuye.
yakni si Lusu bocah kematian atau iblis yang memiliki uang yang banyak setelah ini. Nampak Jiang Suye pun menatap Lusu. Ia pun berpikir, menunggu saya di sini bukannya bertanya langsung. Penampilan buruk ini tidak berubah sama sekali, pikir dari Jiang Suye. Ia pun memikirkan bahwasanya Lusu tidak pernah berubah, bahkan tetap aneh seperti dahulu. Lantas emosi negatif pun muncul dari Jiang Suye plus 199. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya. Terima kasih, semoga terhibur. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Terima kasih.